Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel Prayoga.id bersama dengan saya Prayoga di sini. Oke, pada kesempatan kali ini teman-teman kita akan lanjutkan materi belajar trading forex dari nol ya. Kita sudah sampai di episode ke-38 teman-teman. Dan buat teman-teman yang masih pemula ataupun bahkan masih awam tentang dunia trading, silahkan tonton dari episode ke-1. Saya kasih tahu apa itu trading forex, siapa saja yang terlibat ya. Bagaimana cara membuka akun, deposit, penarikan dan lain sebagainya ya teman-teman semuanya. Oke, jadi kita sudah sampai di episode ke-38 teman-teman. Saya pengen membahas satu hal yang sangat-sangat penting di episode kali ini, yakni tentang batasan ya teman-teman. Trading harus tahu batas. Jadi teman-teman semuanya tahu nggak kalau banyak sekali ya trader itu gagal bukan karena nggak bisa analisa ya, tapi banyak sekali trader yang gagal itu karena nggak punya batas, nggak bisa berhenti. Saya yakin sekali untuk trader yang sudah lama pasti pernah ngalamin di mana pada saat teman-teman rugi dan nggak berhenti itu rugi tambah banyak. Dan pada saat teman-teman profit dan teman-teman maksain terus trading itu jadi rugi ya, khususnya ini untuk di hari yang sama teman-teman ya. Jadi dalam dunia trading, dalam menjalankan bisnis trading, kita itu nggak boleh yang namanya over trading teman-teman ya. Oke ya, jadi banyak orang juga yang kejebak teman-teman, dia seolah-olah jadi scalper padahal dia hanya main feeling dan dia sebenarnya adalah over trading. Oke, kita akan bahas lengkapnya ya teman-teman. Ini materi yang penting banget ya sebelum kita praktek ya. Karena nanti di episode setelah ini ya 39 itu kita praktek ya. Sebelum praktek langsung di market, saya pengen pesen satu materi ini penting dulu ya. Oke, sebelum itu teman-teman kita simak dulu untuk promosi yang satu ini teman-teman. Oke, buat teman-teman yang mau trading forex jangan lupa sama broker Efek Pro ya, salah satu broker forex terbaik di dunia. Dan salah satu kelebihannya ini nih teman-teman, spread tipis 3 kali lebih rendah. Coba kita buka. Jadi ketika teman-teman milih akun di Efek Pro, teman-teman ada beberapa pilihan akun ya, seperti standar, raw plus, kemudian elite. Di sini semuanya spreadnya itu tipis-tipis ya, khususnya untuk raw plus ini ya, sampai dengan 0 pip teman-teman. Keunggulannya apa? Ini cocok sekali untuk teman-teman yang mau scalpingan. Jadi cepet profit ya, seperti itu ya, karena spreadnya nggak terlalu lebar. Kemudian efisiensi waktunya juga cukup bagus ya. Di sini spreadnya tipis ya, biayanya juga kecil, dan untuk Bitcoin juga teman-teman spreadnya juga kecil ya, untuk kripto dan juga yang lainnya. Oke deh, nggak usah lama-lama, nanti teman-teman baca sendiri ya di websitenya. Buat teman-teman yang belum pernah daftar, kalian bisa daftar sekarang juga melalui link yang ada di deskripsi video. Jadi trading tuh jadi enak teman-teman kalau spreadnya setipis ini ya di Efek Pro seperti itu. Oke teman-teman semuanya, jadi trading itu sangat berpengaruh pada psikologi, pada mental kita teman-teman ya, pada emosi kita dan pada kejiwaan kita, beneran. Jadi kalau teman-teman yang masih pemula ya, itu biasanya menggebu-gebu banget ya, apalagi teman-teman pada saat habis profit itu kayak wah profit nih, seneng banget gitu. Jadi kayak kecanduan, wah nanti entry lagi lah, bisa profit lagi lah kayak gitu. Begitu juga untuk teman-teman pemula yang habis rugi itu sama, kecanduan entry juga. Jadi profit dan rugi dalam market itu bisa nyandu ke orang-orang yang akhirnya apa, dia nggak bisa berhenti gitu. Yang akhirnya apa, ketika profit dia trading terus di hari itu ya, dia entry terus. Bahkan sering kali terjadi ya, trader pemula itu dia mantengin market terus ya, entry terus ya, seharian sampai malam, bahkan sampai ada yang begadang sampai begadang ya, sampai nggak tidur, bahkan itu pemula biasanya nggak tidur. Nah berhentinya kapan? Pas habis saldo atau pas margin call. Ini sering kali terjadi. Kenapa? Karena trading itu nyandu teman-teman. Iya, trading itu nyandu ya. Seperti kita kecanduan, oh pengen entry lagi kayak gitu. Dan kalau teman-teman tidak bisa mengatasi perasaan candu pada trading ini yang susah. Jadi tipsnya gimana biar teman-teman bisa selamat ya, secara psikologi dan juga akun trading kalian bisa awet, itu harus tahu batas teman-teman.
Jadi otak manusia itu punya punya batasan fokus kayak gitu. Kalau teman-teman terus trading, yang belakang itu analisanya pasti kacau gitu. Jadi bukan karena dimainin bandar, bukan, tapi karena psikologi dan otak kita yang rusak. Kalau seharian itu trading terus teman-teman, gitu. Nah, salah satu tips dari saya ya, kalau teman-teman nggak percaya, teman-teman buktiin sendiri. Nanti balik lagi nonton video ini. Oh iya, pada saat saya rugi itu ya, ketika saya mau balas dendam dan nggak bisa berhenti, ruginya makin banyak. Oh iya, pada saat saya profit itu, ketika saya nggak bisa berhenti, tapi malah trading terus, oh yang belakang ini malah jadi rugi kayak gitu. Oke, jadi ada beberapa batasan ya. Kalau saya pribadi ya, saya share untuk yang saya lakukan adalah batas harian. Jadi dalam satu hari itu saya punya batasan entry teman-teman, yakni maksimal 2 entry. 2 kali entry market. Karena memang saya pakai time frame yang agak gede ya teman-teman. Biar apa? Biar nggak candu teman-teman. Biar saya punya konsentrasi penuh gitu loh teman-teman. Gini, kalau di dalam pekerjaan itu kan biasanya setiap 2 jam sekali pasti harus ada break. Kenapa? Karena fokus manusia itu sebenarnya kemampuannya nggak bisa lebih dari 2 jam. Harus istirahat dulu teman-teman. Apalagi untuk pekerjaan-pekerjaan yang berat. Nah, untuk analisa pun dalam trading sebenarnya sama teman-teman. Waktu fresh itu biasanya saya pagi hari. Makanya banyak sekali entry market saya itu di pagi hari. Ya waktu saya fresh, habis mandi, habis sarapan, seger, analisa maksimal, entry gitu. Biasanya kalau sudah siang, sudah capek, itu sudah nggak maksimal gitu pemikirannya. Dan ini untuk menjaga agar saya tidak tidak overtrade ya. Saya punya batasan kayak gitu. Jadi kalau di hari itu rugi ya saya berhenti. Nah, kalaupun di hari itu profit sama, saya juga berhenti. Nah, bagaimana jika seorang scalper teman-teman? Nah, banyak orang yang ngaku jadi scalper padahal dia itu overtrading. Scalper pun juga harus punya batasan. Batasan seorang scalper itu bisa dari waktu, ya, bisa dari nominal. Nah, misalkan teman-teman jadi seorang scalper, ya tentu harus punya batasan. Bukan berarti teman-teman scalpingan dari pagi sampai malam. Yang ada itu pasti berantakan banget akun tradingnya teman-teman. Waktu fokus seorang scalper pun juga terbatas. Saya punya teman seorang scalper, dia punya batasan waktu. Ada yang pakai batasan waktu dan ada yang pakai batasan nominal. Jadi saya di sini bisa ngobrol. Kenapa? Karena saya sendiri bukan seorang scalper, tapi masuk akal di otak saya. Jadi dia itu scalping itu 2 jam setiap hari teman-teman. Pokoknya antara habis isya ya, antara jam 8 maksimal itu jam 10 malam. Dan dia scalping selalu di SAU USD atau BTC. Itu benar-benar dia sudah punya sistem. Dan dia memang benar-benar fokus untuk 2 jam tersebut. Jadi di waktu 2 jam, ketika dia belum profit, dia berhenti. Karena kalau dia terusin teman-teman, waktu 2 jam itu bisa jadi 4 jam, 6 jam, 8 jam, 10 jam, tahu-tahu tambah rugi, hancurlah hidupnya. Seseorang yang tidak punya batasan pasti hancur teman-teman. Ya, apalagi dia scalpingan. Kemudian ada ini ya, dia membatasi jadi 2 jam per hari. Kemudian ada satu teman lagi, dia itu batasnya nominal. Nggak tahu sekarang berapa nominal yang dia pegang, tapi dulu itu dia punya batasan nominal. Jadi kalau rugi 100 dia berhenti. Tapi 100 itu bukan sekali entry ya, dia entrynya kecil-kecil teman-teman, pakai 0,02 kayak gitu, karena modalnya waktu itu nggak terlalu gede juga. Nah kalau profit ya, dia profitnya itu $300, berhenti juga. Dia scalper. Nah, jadi dia buat batasan teman-teman. Yang teman saya yang satunya ini. Jadi setiap hari ya sore sampai malam dia itu scalpingan, buy sell di time frame kecil kayak gitu. Nah, kalau sudah rugi $100 dia akan berhenti.
Begitu juga pada saat profit ya, di hari itu kalau dia belum $300 belum berhenti. Kejar terus profitnya. Kalau gimana turun jadi rugi $100 berhenti. Jadi dia punya pilihan dua itu, antara dia hari itu rugi $100 atau hari itu profit $100. Dan ini dari segi risk reward masuk. Jika ada 20 hari ya, 10 hari profit saja dia masih cuan. Karena 10 hari profit itu $3.000, yang 10 harinya itu cuma rugi $1.000 ya. Jadi masih untung $2.000 sebulan. Bagus sekali sistemnya. Jadi jangan kira, saya mah scalper bang, jadi terus aja gitu. Itu namanya overtrading bro. Jadi scalper pun juga harus punya batasan. Oke ya, jadi batasnya itu. Apakah teman-teman mau membatasi seperti apa? Gitu. Itu harus ada batasan gitu. Sehingga apa, sistem kehidupan teman-teman itu enggak terganggu juga. Karena banyak orang yang nyemplung ke dalam dunia trading, dunianya asli itu berantakan. Kenapa? Karena dia tidak tahu batas. Dia tidak ada plan yang jelas. Gitu. Jadi dalam dunia trading kita itu harus punya batasan-batasan yang jelas gitu loh, bro. Jadi kita harus tahu entry-nya kapan itu udah jelas, pakai teknik apa itu udah jelas. Dan batasan yang jelas pada saat kita profit, kita harus istirahat itu kapan? Ya, apakah saat profit berapa, atau pada saat sudah trading berapa jam, atau pada saat sudah entry berapa jam? Pada saat profit kita harus berhenti, dan juga pada saat rugi pun juga harus berhenti. Akhirnya apa? Akhirnya kita menjalani hari-hari itu, teman-teman. Menjalani hari-hari sebagai seorang trader itu jelas planning ke depannya gitu. Nah, ini sebagai bekal ya, sebagai bekal buat teman-teman yang mau melanjutkan diri sebagai seorang trader. Itu harus punya planning yang jelas seperti itu, teman-teman. Jangan sampai kalian belandang aja ya. Dalam waktu sehari yang belandang aja ya. Atau jangan-jangan berhentinya pas margin call nunggu uang deposit lagi. Itu parah banget, teman-teman ya. Oke ya, sekian dulu ya untuk pengantar hari ini. Dan nanti untuk episode selanjutnya kita akan praktek di aplikasi MetaTrader, praktek trading dengan 4 pedoman penting ya. Sampai jumpa di episode ke-39 teman-teman ya.